Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Putri dengan NIM B.21.06.031. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang hormon reproduksi yang bekerja pada pria dan wanita. Baiklah, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita mengenal apa sih itu yang dimaksud dengan hormon. Nah, hormon adalah bahan organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang langsung dalam jumlah sedikit dan langsung disekresikan ke darah atau langsung dilepaskan ke darah karena dia ini tidak memiliki saluran tersendiri untuk menyalurkannya. Baik, kita masuk ke hormon pada pria. Nah, yang pertama itu hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin ini pada saat pria laki-laki memasuki masa pubertas, maka tubuhnya ini akan banyak memproduksi hormon gonadotropin. Dan hormon gonadotropin sendiri ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus yang ada di otak. Dan ketika hormon gonadotropin meningkat, maka dia akan merangsang dua hormon sekaligus, yaitu hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan hormon LH, luteinizing hormone. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, hormon ini pada laki-laki itu sangat penting karena apa ya? Karena dia ini berfungsi untuk memproduksi sperma yang ada pada laki-laki. Nah, tiap pembentukan sperma itu biasa dihasilkan mencapai 300 juta dan dengan masa pembentukan 65 hari sampai 75 hari. Nah, kita lanjut ke hormon LH, luteinizing hormone. Saat hormon dilepaskan ke darah, maka terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron, yang mana hormon testosteron ini merupakan hormon yang utama pada pria. Nah, hormon testosteron ini lebih berfungsi ke perubahan fisik pada pria, seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, dan tumbuhnya bulu-bulu atau rambut yang ada pada wajah, ketiak, serta kemaluan. Sebagian juga laki-laki itu mengalami perubahan berat dan tinggi badan yang signifikan, dan testosteron juga mempengaruhi massa tulang dan gairah seksual pada pria. Next, kita lanjut ke hormon reproduksi pada wanita. Itu yang pertama hormon GnRH, gonadotropin relasi hormon. GnRH ini diproduksi di hipotalamus yang ada di otak, dan hormon ini berfungsi menstimulasi hipofis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon FSH, follicle stimulation hormone, LH, luteinizing hormone, dan HCG, hormon chorionic gonadotropin. Baiklah, kita masuk ke hormon FSH pada wanita. Hormon FSH pada wanita ini diproduksi oleh sel-sel basal hipofisis anterior. Nah, dia berfungsi dalam pematangan atau pertumbuhan glandulosa di ovarium wanita. Nah, kita ke HCG, hormon chorionic gonadotropin. Nah, HCG ini merupakan glikoprotein yang disintesis di sel syncytial placenta. Kadar HCG ini akan meningkat dalam darah dan urin segera setelah implantasi ovarium atau yang telah dibuai. Jadi, HCG ini fungsinya untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi korpus luteum dan juga memproduksi hormon-hormon steroid pada masa kehamilan awal. Next, kita lanjut ke luteinizing hormone atau hormon LH. Nah, hormon LH ini diproduksi oleh sel-sel kromofor hipofisis anterior. LH bersama FSH sama-sama berfungsi dalam perkembangan folikel, memicu perkembangannya folikel dan menyebabkan ovulasi di pertengahan siklus. Nah, selama masa fase luteal ini, LH berfungsi mempertahankan fungsi korpus luteum pasca ovulasi. Nah, LH ini sendiri terikat oleh reseptor membran plasma dan menstimulasi progesteron oleh korpus luteum. Next, kita lanjut ke hormon estrogen. Hormon estrogen dihasilkan di ovarium wanita. Nah, hormon estrogen ini berfungsi dalam pembentukan ciri-ciri seksual wanita, seperti membentuk endometrium pada siklus menstruasi pada wanita. Yang kedua itu menjaga kualitas dan kuantitas cairan vagina dan serviks. Yang ketiga itu mengatur temperatur suhu.
Nah, kita lanjut ke hormon progesteron. Hormon progesteron dihasilkan oleh korpus luteum. Fungsi hormon progesteron sendiri ini yaitu untuk mempertahankan endometrium agar bisa menerima implantasi zigot. Jadi kita masuk kita masuk ke hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini dihasilkan di hipofisis anterior. Hormon prolaktin ini berfungsi untuk memproduksi sekresi air susu atau memproduksi air susu oleh kelenjar payudara. Nah, hormon prolaktin ini di ovarium berperan dalam perkembangan sel telur dan juga mempertahankan fungsi korpus luteum. Jadi, pada masa kehamilan prolaktin diproduksi di plasenta dan prolaktin ini memiliki efek inhibisi atau menekan semua hormon sehingga apabila kadarnya berlebihan maka akan terjadi masalah atau gangguan seperti gangguan ovulasi, gangguan perkembangan folikel dan gangguan menstruasi pada wanita. Itulah tadi video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.